Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda bisa beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Sajian utama hari ini antara lain: satu rumah dan sepeda motor hangus terbakar. Ahli waris blokir akses jalan menuju SMK Negeri 3 Kayu Agung. Dan jangan lewatkan ribuan warga rayakan Tahun Baru Islam. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kebakaran yang terjadi di Desa Seribunga, Kecamatan Buaya Pemuka Bangsa Raja Oku Timur menghanguskan satu unit rumah dan sepeda motor. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga karena hubungan arus pendek listrik, satu rumah di Desa Seribunga, Kecamatan Buaya Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jumat lalu terbakar. Kebakaran terjadi saat warga usai menunaikan sholat Jumat yang menghabiskan satu bangunan rumah dan satu unit sepeda motor. Api yang berkobar selama 1 jam tersebut membuat warga bahu-membahu memadamkan api hingga tidak merambat ke bangunan yang lain. Setelah 1 jam api berkobar, bersama Dinas Pemadam Kebakaran, api berhasil dikuasai. Kepala dusun setempat menyebutkan sudah berupaya membantu korban berupa sembako. Berikutnya pemerintah desa Seribunga akan bermusyawarah dalam mengatasi masalah kebakaran ini. Mungkin tinggal di tempat anak, numpang-numpang. Ya kalau bisa bapak minta bantulah aku menganukan rumah ini. Ini pemerintah soalnya nggak ada lagi tempat aku ini mau tidur. Dari Oku Timur, Sandri Jatmiko, iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, diduga mengantuk saat berkendara, seorang pemotor menabrak truk bermuatan sawit di Jalan Tim Oki. Korban kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pemotor mengalami kecelakaan di mana sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diketahui pengendara sepeda motor datang dari arah Lampung, sebaliknya truk dari arah berlawanan bertabrakan hingga pengendara sepeda motor tersebut terpental dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara supir truk hanya mengalami luka lebam. Saksi mata mengatakan korban pemotor diduga kuat mengantuk dan menabrak truk bermuatan sawit yang sedang melaju dari arah berlawanan. Motornya itu kalau KTP-nya itu dari Jombang. Nah itu punya usut. Lagi ada masalah katanya motor itu. Jadi setelah itu mobil di sini nggak ada mobil, dia nabrak dewek. Oh, dia yang nabrak? Dia yang nabrak, bukan mobil yang nabrak. Ya. Agar tidak terjadi kemacetan, polisi melakukan olah tempat kejadian dan mengamankan sepeda motor dan truk yang bertabrakan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan menuju SMK Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Oki diblokir ahli waris tanah. Mereka meminta pemerintah menyelesaikan proses ganti rugi. Jalan akses utama menuju ke sekolah SMK Negeri 3 Kayu Agung di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir ditutup warga yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah. Pemilik yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut menutup akses jalan dengan cara membuat pagar di tengah jalan. Selain mengklaim atas kepemilikan lahan seluas 7 hektar tersebut, pada pagar tersebut juga tertulis larangan masuk bagi siapapun dan meminta masyarakat memaklumi terkait penutupan jalan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dan merugikan bagi para siswa maupun para guru ketika menjalankan proses kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kayu Agung, Harun Tektona, menjelaskan bahwa penutupan jalan ini sudah berlangsung sejak Kamis pagi. Selain bangunan sekolah di jalan yang ditutup, terdapat perumahan penduduk. Masyarakat merasa dirugikan dan dipersulit karena biasanya melewati jalan umum. Tetapi secara tiba-tiba jalan ditutup paksa oleh orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Meskipun demikian, beruntung di sekitar sekolah ada 2 jalan yang bersimpangan lainnya, jadi walaupun jalan utama ditutup, akses kegiatan masyarakat maupun sekolah tak begitu terhambat karena bisa melewati jalan alternatif. Ditutup. Dalam hal ini tentunya
masyarakat merasa disulitkan, terlepas daripada dirugikan, merasa disulitkan karena biasanya melewati jalan umum, tiba-tiba jalan ini ditutup. Aktivitas belajar mengajar kami yakinkan kepada guru dan siswa bahwa tetap seperti biasa. Ya, tetap seperti biasa. Untuk diketahui, bangunan sekolah SMK Negeri 3 Kayu Agung berdiri di atas tanah seluas 2 hektar. Bangunan sekolah merupakan tanah hutan kota milik Pemda Ogan Kombring Ilir. Berdasarkan data 4 penjuru mata angin bahwa tanah seluas 7 hektar yang mencakup sekolah SMK Negeri 3, perumahan penduduk jalan termasuk hutan kota ini memang milik dan hak waris dari Haji Jalil. Ahli waris mempunyai surat-surat wasiat pada tahun 1976 dan diakui surat tahun 1956 bahwa memang milik Haji Jalil. Untuk itu mereka meminta penyelesaian Pemda Kabupaten Oki. Tidak ada titik terangnya dari kebenaran pemerintah. Kalau ini punya pemerintah, sesuai dari data-data kami, sesuai dari saksi-saksi batas kami, ini memang hak ahli waris Haji Jalil. Berapa hektar ini? 7 hektar. 7 hektar termasuk jalan ini? Termasuk jalan, 7 hektar. Jadi sementara kami tutup, tidak kami buka, kecuali sudah selesai masalahnya. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, perbaikan ruas jalan nasional di dalam kota Palembang terus dikebut. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas satu jalur agar pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan. Waspadalah bagi Anda yang berencana akan melintasi jalan nasional lintas timur Sumatera di kota Palembang. Pasalnya di tahun 2022 ini tengah dilakukan perbaikan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan jalan dilakukan sepanjang 30 km, membentang dari perbatasan Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang, serta perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Skema rekayasa lalu lintas dengan sistem satu jalur dilakukan petugas agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan. Para pengguna jalan pun tetap dapat melintas di sepanjang jalan lintas Sumatera tersebut. Waspadalah, setidaknya terdapat 8 titik rawan kemacetan di dalam Kota Palembang yang saat ini tengah dilakukan perbaikan. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proyek perbaikan jalan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini rampung pada akhir tahun 2022. Bahkan diperlengkap dengan pembangunan fasilitas bahu jalan yang dapat digunakan pejalan kaki. Pekerjaan ini kan banyak, ada beberapa titik ya, ada mungkin 7-8 titik pekerjaan. Jadi kami mohon kesabaran, insya Allah dalam akhir tahun ini bisa kami selesaikan semua proyek di dalam Kota Palembang ini. Secara keseluruhan berapa panjang total seluruhnya, Mas? Panjang total 30 km. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Bina Marga melaporkan proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan senilai 982,4 miliar rupiah. Dikerjakan PT Jalintim Adi Api Praya melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis tak terbendung saat Timnas Putri Indonesia harus tersingkir dari ajang Piala AFF Wanita U18 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Garuda Pertiwi takluk dari Timnas Putri Thailand dengan 3 gol tanpa balas. Dengan kekalahan ini, Timnas U18 Putri Indonesia hanya mampu bertengger di posisi ketiga klasemen grup A dan gagal melaju ke semifinal. Timnas U18 Putri Indonesia telah menyelesaikan partai penyisihan grup dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Timnas U18 Putri Indonesia gagal bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang kini berada di posisi pertama dan kedua klasemen grup A. Vietnam dan Thailand sama-sama telah memetik 9 poin dan masih menyisihkan 1 pertandingan. Dalam pertandingan melawan Thailand, gawang Timnas U18 Putri Indonesia dibobol 3 kali. 2 di antara gol diciptakan Supansa Trisuto pada menit ketiga dan 26. Thailand melengkapi kemenangan mereka lewat aksi Pichayatida Manowong pada menit ke-53. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada memohon maaf Garuda Pertiwi terhenti di babak penyisihan. Meski demikian, ajang ini menambah jam terbang pemain untuk berproses lebih baik. Maaf, kami harus berhenti di fase grup ini. Bagaimanapun kita masih berproses dalam membangun sepak bola wanita. Nanti kalau kita lihat 6
sama antar lininya, passingnya mereka cukup baik. Jadi beberapa peluang tadi menit-menit awal Seva Imur juga di depan gawang dan dimaksimalkan dengan baik. Tetapi bagaimanapun ini proses yang perlu kita jalani untuk kedepannya sepak bola wanita Indonesia bisa lebih baik. Hal senada diungkapkan Kapten Timnas Putri Indonesia, Natasha Ramadhani. Terima kasih buat semuanya. Maaf belum bisa kasih yang terbaik. Kita udah berusaha tapi yang udah nonton semuanya. Tapi kita udah berusaha dan berjuang. Timnas Thailand dan Vietnam kini berebut juara grup A dan sudah ditunggu timnas Australia dan Myanmar di grup B. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ribuan warga rayakan Tahun Baru Islam. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas ditikam saat mengambil air wudhu sholat maghrib di masjid. Korban meninggal dengan 4 luka tusukan, sementara pelaku langsung diamankan polisi. Diduga dendam lama, Kepala Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir tewas ditusuk warga setempat saat ingin menunaikan sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin, kampung mereka. Artoni tewas ditikam warga setempat pada Jumat petang 29 Juli di areal tempat berwudu saat ingin menunaikan sholat maghrib bersama jemaah lainnya Rizal Fiza dan Rio Rivaldo. Akibatnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 4 tusukan hingga menyebabkan korban terjatuh ke sungai dan meninggal dunia. Atas laporan warga, polisi langsung mengamankan pelaku yang tak lain warga setempat bernama Ari Anggara. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena dendam. Korban menuduh pelaku mencuri mesin speedboat tahun 2018 dan selama pergaulan korban tak pernah bertegur sapa dengan pelaku. Ngomong-ngomongan ada surat panggilan pokoknya dari Kapolsek masalah mesin speedboat. Tahun berapa nih? Tahun 2018. Masalah speedboat apa mesin speedboat? Mesin speedboat. Kau dituduh apa? Dituduh maling. Oh, dituduh maling. Jadi dendam kau. Pelaku berikut barang bukti berupa 1 buah pisau gagang kayu, 1 buah baju gamis berwarna hijau, dan 1 buah celana pendek berwarna hitam diamankan polisi sebagai barang bukti. Pada saat korban sedang ngambil air wudhu, didampingi oleh ada 2 saksi, yaitu saudara Kanang dan saudara Rizal. Pada saat ngambil wudhu, kemudian pelaku langsung menikam punggung korban. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Modus mengisi saldo, dua pelaku nekat merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam CCTV sehingga salah satu pelaku berhasil ditangkap. Video rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor untuk mengisi saldo di konter Umisel, Jalan Mayor HM Rasyad, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Salah satu pelaku yang turun untuk membeli kuota malah merampas handphone milik Abdullah, penjaga konter, dan kabur dengan sepeda motornya. Berkat dari rekaman CCTV, akhirnya salah satu pelaku DO 16 tahun, sang eksekutor ini akhirnya berhasil diamankan di kediamannya oleh Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang saat pelaku sedang tertidur pada Minggu 31 Juli 2022. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku berhasil diamankan di rumahnya, sementara ponsel hasil rampasan telah dijual pelaku. Awalnya beli saldo OPPO istilahnya di konter, tapi setelah datang ke konter terus keluar dia datang lagi, seolah dia bilang belum masuk saldonya. Saat kembali yang kedua kali ini diambillah HP korban, yaitu yang menjaga konter tersebut. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang telah teridentifikasi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Islam Kota Prabu Mulih memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan menghadirkan penceramah kondang Ustadz Hilman Fauzi. Momen ini juga dimanfaatkan mengenalkan program Kampung Quran yang digagas Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia agar masyarakat kembali memuliakan ajaran agama Islam. Bertempat di Gedung Serbaguna Islahul Ummah, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur, belasan organisasi Islam dan ribuan warga Kota Prabu Mulih memperingati pergantian Tahun Baru Islam dengan istiqosah dan mendengarkan ceramah agama. Dalam ceramahnya, Ustadz Hilman Fauzi mengajak umat Islam Kota Prabu Mulih untuk memperbaiki diri serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Selain memperingati pergantian Tahun Baru Islam, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia bekerja sama dengan BKP RMI Kota Prabu Mulih mengenalkan program Kampung Quran yang nantinya akan diadakan penilaian agar umat Islam mau belajar dan menuntut ilmu agama. Ketua Yayasan Islahul Ummah Mat Amin berharap momentum pergantian Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dapat kembali meningkatkan ukhuwah dalam menegakkan ajaran agama Islam serta mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Ingin tingkatkan semangat kita berislam ya, agar lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua, tentu kita berharap melalui tahun baru 1443 ini ya, semangat kita untuk menuntut ilmu ya, semangat kita untuk menjaga persaudaraan, dan tentu di balik semua itu kita berharap terjadinya keberkahan untuk masyarakat Kota Prabu Mulih. Tahun Baru Islam sendiri berawal dari kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang diabadikan menjadi permulaan penanggalan kalender Islam, yakni Hijriah. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.